Barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Qala Yahya ibnu Mu'ad awsaqur raja'ul 'abdi li rabbih wa asdaqul junun husnuzun billahi ta'ala wa min mawadini husnuzun billahi ta'ala allati la yanbaghi lil 'abdi ay yufariquhu fiha awqatus sadaidi wal mihan wa hululil masaibi fil ahli wal mali wal badani li'alla yaqa'u bisababin adamin jalika fil jaja'i wasyahti. Wa sayati hadal ma'na fi kalamil muallifi rahimallahu ta'ala wa huwa qawluhu man zanna anfaqa litatfihi an qadrihi fajalika likusuri nuzrihi wa min a'zama mawatini husnizin billahi ta'ala halatul mauti wa qad ja'a fil khabari la yamutunna ahadukum illa wa huwa yahsunu zunna billahi ta'ala wa fi hadisin Jabir ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita masih membicarakan tentang masalah husnuzun. Husnuzun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin husnuzun itu ada tingkatan. Ada tingkatan orang yang sudah diberi Allah taala pemahaman tentang sifatnya. Itu ibaratnya husnuzun tanpa ada perbedaan. Husnuzun darus sidinda. Datang apa saja bala kah musibah kah husnuzun darus sidinda. Ada yang kedua orang awam husnuzun setelah datang nikmat. Nah kita tahu amun kadada nikmat susah ataupun kada nyaman langsung aja mengeluh akhirnya sangka buruk. Nah itu orang awam kayak kita nih. Nah padahal kita nih seharusnya dianjurkan selalu husnuzon, tapi kada kawa kadang-kadang karena kada nikmat, kada nyaman, jadi kada kawa karena orang awam. Tapi kalau wali tadi husnuzon harus walaupun ditampiling orang, kayak Pak, walaupun diambil harta di rumah husnuzon harus, maling pun datang ke rumah ditolong hidin mangkat di barang. Kalau kita berkuriak sarik tupang karena ada namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat husnuzon tadi. Kalau wali sudah. Nah, jadi yang artinya yang kita baca ini adalah berkata seorang ulama namanya Yahya ibnu Mu'ad Ujahidin, sebagus-bagusnya harapan nih, yaitu harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan, sebagus-bagusnya harapan yaitu seorang hamba berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebujur-bujurnya sangkaan, sebujur-bujurnya sangkaan, sidik itu kan yang benar, sebenar-benarnya sangkaan yaitu sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sebaik-baiknya sangka. Daripada tempat husnuzun billahi ta'ala itu tidak boleh seorang hamba memisahkan antara keadaan susah, musibah dengan keadaan senang. Itu kok. Kadang-kadang kita orang biasa kada mampu. Kada boleh susah, kada boleh membedakan antara nyaman dan antara senang.
antara musibah dan antara bala dan antara rezeki banyak, kawalah kita. Akan ada perubahan, pasti perubahan. Kalau wali di sini, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, ada perubahan. Tetap aja senang kah, nyaman kah, musibah kah, garing kah. Syukur darusudin. Baik masalah ahlinya, keluarganya tuh nah. Penyakitan, susah, apa, menangis, tetap jasidin tenang. Kada sarik, kada benci, kada gelisah, kada apa lagi, kada susah, gunah gulana, apalagi stres, kada mau sidin. Wal badani atau garing, badan sakit, kada berubah hidin. Jauh orang bau betah, tapi hati hidin tatap aja. Ini dari Allah Taala jadian. Ini dari Allah Taala. Ini adalah nikmat daripada Allah Taala, husnuzon hidin. Nah, la'alla yakhbis min adam jalika fil jaz'i wasakhti. Nah, ada marah sama sekali. Ini orang khusus, wali-wali Allah tadi. Orang kita masih mengeluh, susah payah, menangis, bakuriak, aduh, sakit, akai. Ujah wali itu menyambat akai saja batal jadi wali. Akai itu lah. Akai ya, tak kapit. Tak aduh. Jadi kayak Pak hendak mengaku ma'rifatullah ya, tak kapit aja tak akai. Padahal tak akai itu sudah termasuk orang tuh kadang menerima dengan takdir. Memprotes sudah. Saya dia hajal makna fi kalim mu'allif, nanti akan datang penjelasannya. Nah, pulang. Perkataan lain, barang siapa yang menyangka lepas Allah Subhanahu wa taala baik lawan kita dah. Lapas kada baik lawan kita, menyangka Allah taala umaja Allah tuh ada adil je. Allah taala tuh ya tega benar. Di mana engkau ya Allah? Aku kenapa susah terus? Nah, orang engkau ini jahidin berarti orangnya kurang dalam ilmunya, kurang dalam pemahamannya, kurang dalam keyakinannya. Dan disebut juga orangnya ada husnuzon kepada Allah Ta'ala, sebaliknya su'ujun dengan Allah Ta'ala. Makanya kita nih banyak nanti tagawi kayak ini nih, terlanggar kita nih, kada menerima. Walaupun yang kita lihat, walaupun yang kita rasa, tetap kita husnuzon. Baik tangkat harus. Memang ini kada kawapang langsung, harus latihan juga bang, latihan sedikit demi sedikit. Makanya kita nih diberi Allah Ta'ala namanya berpikir, bertafakur, diberi Allah Ta'ala yang namanya muhasabah, menghitung. Disuruh oleh Allah Ta'ala, dianjurkan yaitu adalah murakabah, sambil menghitung-hitung diri kita nih, kawakah kita sudah mengamalkan ini? Kalau belum kawa, berarti kita nih berusaha. Nah, kalau berusaha ini berarti kita nih bersebut adalah ba'amaliyah hati nih. Ba'amaliyah hati nih, mujahadah nih, riyadah ngarannya. Karena manusia ini kan dilahirkan dengan tabiat yang ada baik awalnya. Tabiat kita nih, tabiat binatang awalnya dilahirkan. Nah, contohnya kekanakan yang belum balik. Nah, itu sifatnya perajuan. Nah, yang kedua sifatnya minta dipuji. Kemudian minta diperhatikan, minta disayang, minta di MPK, apalagi dok? Makan terus. Anak disuapi, anak makan, anak ditapuk, anak guring, anak diayun, dipukung, macam-macam. Itu sifat adalah sifat hayawani, sifat binatang. Tetapi setelah manusia ini berpikir, Allah Ta'ala namanya memais, memilih bisa.
mana yang sakit, mana yang jahat, mana lading, mana pisau, mana api, mana angin, mana banyu. Nah, itu sudah mulai membaik. Kemudian dinasihatilah anak tadi, diarahkanlah anak tadi. Maka anak tadi tabiatnya mengurangi daripada sifat hayawani. Ditambah dewasa lagi, umur manusia nih. Tambah ilmu dan pengetahuan. Nah, akhirnya bisa berpikir, nah mana baik, nah mana kada baik. Amun kada kaito manusia kada berpikir, kada berilmu, maka adalah al-insanu al-bahaim. Nah, manusia itu kada jauhnya dengan binatang yang lain. Karena manusia ini dikatakan oleh ulama al-insanun hayawanun natik. Manusia ini adalah asal usulnya manusia yang bisa berpikir. Hewan yang bisa berkaki dua yang bisa berpikir. Natik itu berpikir. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan manusia ini jenisnya adalah binatang. Itu mengatakan tuh. Perbedaannya cuma satu saja, bisa berpikir, bisa sopan. Bisa sopan, bisa takjim, bisa beradab. Kalau ibaratnya hilang rasa sopan tadi, hilang rasa takjim tadi, hilang rasa rojak tadi, keinginan, hilang rasa khauf, maka ini kada jauh daripada binatang. Nah, makanya binatang di dunia ini nang kaya manusia ada yang mirip banyak. Dikatakan surah Yasin itu tafsir Al-Quran di Yasin itu tafsirnya ada menceritakan yang bentuk kayak manusia ini di alam raya ini banyak bentuknya. Tapi berbeda alam. Berbeda alam. Bahasanya masing-masing. Dan nabinya Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Selain bangsa jin ada. Kemudian di air aja Imam Ghazali itu di banyu di laut tuh berlipat-lipat ganda nang kayak makhluk di daratnya berlipat-lipat ganda. Bahkan ada yang bentuk seperti manusia mirip. Hewan juga ada. Makanya kita nih kada kawa ibaratnya bangga diri. Nang kayak kita nih banyak. Binatang. Tapi kita nih gara-gara mulia tuh karena ada agama benar. Gara-gara agama. Mulia tuh gara-gara agama. Nah, jadilah. Kemudian Mujahidin di sini dalam keadaan hendak meninggal dunia. Itu alangkah bagusnya manusia ini husnuzon ya, yang digawe hatinya. Jangan lagi bersuujun dengan Allah Ta'ala. Walaupun sedikit besi amal, husnuzon aja. Yaitu raja. Jangan lagi khauf, jangan lagi takutan. Pokoknya yang dipandang tuh ketika sakit ataupun mau menjelang dunia akhir, menjelang sakaratul maut, itu husnuzon aja. Allah baik, Allah bagus. Walaupun amal kada banyak, tapi Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Bang. Ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seyogyanya bagi kaum muslimin ketika hendak meninggal dunia, amalan yang paling baik adalah husnuzon. Ada berpikir kada lagi, husnuzon, hati aja lagi. Karena amalan hati ini husnuzon. Itu amalan yang paling baik. Nah, karena ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna inda uzuni abdi bi falyazunnu bi masya'a. Uja Allah Ta'ala, aku ini menurut persangkaan hamba.
Apabila hamba tuh menganggap aku maha ar-Rahman ar-Rahim, maka aku rahimi dia. Apabila hamba itu beranggap aku ini maha pengampun, aku ampuni itu. Apabila hamba ini menyangka aku ibaratnya maha dermawan, ku beri. Nah, ini pang hati nih membiasakan supaya husnuzon oleh Allah kepada Allah Ta'ala. Itu ketika hendak kada mampu lagi sembahyang ke masjid, kada mampu lagi misalnya kesana kemari, kada mampu lagi mencari ilmu, kada tapi mampu lagi beribadah, kada mampu lagi berlawas-lawas puasa, kada tahan lagi. Husnuzon Allah, husnuzon hati, husnuzon masya Allah, melihat keagungan Allah Ta'ala. Husnuzon. Nah itu. Tetapi kalau kita masih sehat, masih bugar, tenaga masih ada, itu kita dikuatkan selain husnuzon, roja, yaitu khauf juga, takut juga. Jangan-jangan amalku ini masih kada bagus, dibaiki lagi. Jangan-jangan tadi dosa banyak, beristighfar, astagfirullah. Kenapa ibaratnya hatiku ini kada putuhul arifin, kada terbuka lagi tirai ini, kenapa? Apakah kurang mujahadah kah? Apakah kurang riyadah kah? Akhirnya diriadahi tadi. Lagi dibanyaki ibadah, dibanyaki sholat. Mendengar ceramah ranjak sudah, kenapa hati ini kada tergugah? Kenapa ibaratnya itu disesali ya, di istighfar ya. Seorang istighfar ini sudah ranjak istighfar, tetapi kenapa kada mengulah ketenangan hati? Sebabnya apa dan kenapa? Nah itu selalu ditanyakan. Makanya di situ ada bab namanya muhasabah diri, menghitung-hitung diri dan menilai diri dan ibaratnya menyalahkan diri. Kita tuh disunahkan menyalahkan diri. Jangan menyalahkan orang terus. Orang disalahkan seorang. Nah, lebih salah lagi. Makanya agama itu, tuntunan Rasulullah itu adalah tujuannya adalah untuk menyalahkan diri. Supaya diri ini kita jalan lurus. Berceramah kah, apakah? Tujuannya adalah menyalahkan diri. Kalau bisa. Ibaratnya kalau salah seorang sudah salah, kemudian kita merasa salah, itu bagus. Kemudian kalau kita baik, orang lain dapat baik. Nah, itu bagus juga. Nah, jadi utamakan adalah baik diri sendiri dulu. Nah, yang lain tuh ibaratnya barakahnya mana? Nah, tetap niatnya dalam agama nih, tujuannya adalah ibda binafsik ya. Mulailah daripada diri kamu, ibda bi ahlik ya. Habis diri diperbaiki keluarga barang. Nah, orang lain tuh sedikit-sedikit aja karena kada sarumah. Nah, ada tanggungan. Nah, itu pang anjuran ya, kalau anjuran kita nih, kalau kita nih baik sebertaan, kada ada maling kan, sebertaan baik nah rumah, jadi kada ada polisi, baik sebertaan, mengamalkan sunnah, dan kada ada pesantren di rumah menjadi guru sebertaan, abahnya jadi guru, mamanya jadi guru. Masya Allah. Jadi ke pesantren itu karena orang tuanya kada mampu, akhirnya dikirim ke pesantren. Orang tuanya kada mampu, akhirnya dititipkan ke pesantren. Nah, jadi berkata lagi seorang ulama namanya Abu Talib Al-Maki radhiyallahu anhu, adanya Ibnu Mas'ud, yakhlifullah billah ma'asana adzanihi billahi ta'ala illa atahu Allah azza wa jalla jalika. Barang siapa nih si Ibnu Mas'ud nih sahabat Nabi bersumpah kepada Allah Ta'ala, tidak ada bagus seorang hamba sangkaannya kepada Allah Ta'ala, jadi sangka bagus terus orang ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebagusannya. Barangkali kita latihannya, kalau
besokan kita tapakur timbal subuh, gawin Allah ini baik. Nah, apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala ini baik. Berlatih, nah, walaupun hanya beberapa detik, di hati itu nah tapakurakan bahwa Allah Ta'ala itu baik, menciptakan aku nangka ini, menciptakan seperti ini, menciptakan anakku nangka ini, menciptakan daripada gawinku kayak ini, nang kadang-kadang bedut, kadang-kadang kada. Nah, yalah, ini berarti gawin Allah yang paling baik. Nah, kita rasakan ya deh. Ujah Ibnu Mas'ud, orang ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala kebaikan. Nah, terserah Allah Ta'ala yang membaiki dan kita kan, kita kada tahu bang. Lianal khaira kullu biyadihi fa ija atahu husnuzan fa atahu ma yazunu. Karena sebagus-bagusnya jahidinlah suatu kebagusan itu adalah kebagusan yang dari Allah Ta'ala. Waqad ruya an Abi Nasar Ibnu Hayyan qala kharajtu aidan li Yazid bin Aswad walakitu Wasilah ibni Asqa wa huwa yuridu iyadatihi fa dakhalna alaihi wa huwa fi firasi falamma ra'a Wasilah basata yadahu wa tafaqa yasiru ilaihi fa aqbala Wasilah hatta jalasa alal firasi wa khaja Yazid ibnu Aswad wa kafa Wasilah bikapa Wasilah hatta ja'alahuma ala wajhi fa qala lahu Wasilah asluka an sayin bi khabarainaihi qala tasani an sayin a'lamuhu alla khurduka bihi qala lahu Wasilah kaifa zannuka billah azza wa jalla qala zanni wallahu billah husnun. Nah, jahidin ada satu kisah di sini namanya Abi Nasar bin Hayyan. Jadi rencana hidin, niat hidin mengilangi ada seorang sahabat yang sedang sakit. Jadi yang sakit tadi namanya adalah Yazid bin Aswad. Sekalinya ketika hendak datang ke rumah, bertamu ada seorang ulama juga, namanya adalah Wasilah bin Asqa. Dan sama juga bilang kepada orang yang sakit tadi nah. Dan ketika kami berdua nih jahidin masuk ke rumah yang sakit tadi, sedangkan yang sakit tadi berada di kasur. Ketika melihat yang di kasur tadi, namanya siapa tadi? Si Yazid. Kemudian dia menghampar tangannya kayak ini nah kira-kira. Kemudian berisyarat kepada satu tempat gitu nah. Maksudnya berisyarat apakah dok? Nah, garing tadi. Kemudian Wasilah tadi memaraki. Kemudian duduk. Kira-kira mengiau ini kalau. Nah, mengiau lah. Habis memanggil, kemudian duduk yang dipanggil tadi. Beparak lawan tikarnya. Kemudian yang garing tadi mengambil tangannya. Tangan kayak mengikuti kalau lah. Mengikuti. Wasilah. Kemudian menjadikannya ke arah Wasilah. Maka orang tadi bertanya, ada apa? Ada apa gitu? Kabarakan kan ada apa nih? Pina menyuruh, kemudian duduk dan berisyarat. Akhirnya duduk. Ada apa? Maka dijawablah orang yang sakit tadi, aku hendak mahabarakan jadilah. Mahabarakan lan buhan ikan berdua.
Aku akan mengabarkan akan berdua apa yang paling bagus amalan. Nah, kemudian ujian saikong pian haja. Nah, jawab karena pian yang sudah sampai kira-kira. Nah, jahidin amalan yang paling baik tuh adalah sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nasihat yang sakit tadi kepada nomor 2, amalan yang paling baik adalah husnuzon kepada Allah Ta'ala. Makanya orang yang hendak meninggal dunia tuh kalau bagusnya tuh jangan terlalu banyak dikasih amalan yang berat-berat. Pian baca ini, baca itu, baca ini. Berat tidak? Hati ya lagi amal husnuzon kepada Allah Ta'ala. Karena jahidin aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, artinya ayat kursi nih, hadis kursi maksudnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyangkai aku menurut sangka hambaku, aku mengikuti sangkaan hambaku, maka sangkalah dengan sangka yang baik. Wa in zonna saran, walaupun gawiannya tadi kada baik. Wa in zonna saran. Seperti mana dijadikan kejadian pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidin pernah mailangi orang garing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana sangka engkau kepada Allah Ta'ala? Qala ya Rasulullah, ulun hanya sangka baik haja kepada Allah Ta'ala. Nah, maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangkalah apa yang engkau hendaki. Nah, barangkali kita sangka, ya Allah, ulun hendak surga, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, berikanlah ulun ma'rifat. Nah, sangka baik itu yang baik-baik pokoknya, yang nikmat-nikmat. Nah, yang baik-baik. Jangan lagi masalah neraka, kadosa dagi, pikirkan nak senang baik-baik aja. Karena inda zin mu'minin bihi wara Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangka baik dengan Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Nah, di sini ya, sebaik-baiknya ibadah. Banyak kirim hadis-hadis dan cerita-cerita sahabat tentang masalah husnuzon ini. Dan sangka baik kepada Allah Ta'ala dan mengharap rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang luas. Nah, aksara min antusi muta'alata mujahidin, tentang masalah husnuzon, sangka baik rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita ini disuruh dalam kitab ini membaca kitab Ihya Ulumuddin. Di situ ada tentang masalah bab roja, tentang bab husnuzon. Nah, min kuwatil qulub, supaya menguatkan hati. Nah, hidin saja nih banyak berujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin itu jahuran tuh kutubul ilmi, rajanya ilmu. Dan sidin tuh kutubul ilmi juga. Nah, ampun kitab nih. Nah, mudah-mudahan kita bisa ibaratnya membacakan kitab Ihya Ulumuddin nih. Nah, insya Allah mudah-mudahan kitab Ihya Ulumuddin. Karena ujah ulama dari orang awam sampai wali nenggana-gana tuh, kalau membaca Ihya Ulumuddin tuh selamat.
Ibaratnya yang orang awam menjadi wali, nang wali menjadi sodikin, kayak itu. Ya selamat dunia dan akhirat. Ini ada juga kelihatannya dunia selamat, tapi akhirnya kan selamat. Dunianya selamat, pina alim, pina bagus, pina penampilan, tapi kan selamat. Nah, itu. Jadi ada sainnya nih di sini. Wa ma jiltu arjullah ta'ala hatta ka'annani ara bi jami'san'i huwa ma huwa sani'un. Nah, jahidin di sini. Aku nih, ini jauh ulama nih. Aku nih senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala. Dan diharapkan kebaikannya tadi. Seakan-akan tuh, saking aku nih sangka baik dengan Allah Ta'ala, aku nih melihat Allah sama Ta'ala di dunia nih. Nah, aku lihat nih Allah Ta'ala aja seperti aneh. Jadi kadang-kadang aku menyalahkan diri orang lain tuh karena yang kulihat Allah Ta'ala aja. Nah, ini yang sudah terbuka tirai, yang terbuka hijab tuh. Kadang melihat fi'ilnya lagi, kadang melihat sifatnya lagi, tapi melihat zat wajibul wujud. Nah, itu puncak tuh sudah. Goyatul ma'rifat. Nah, puncak sudah nih. Jadi kadang-kadang jirin aku menilai, ada sangka baik. Nang kulihat tuh Allah Ta'ala mencongkong. Nah, kayak apakah itu tuh ilmunya? Tapi orang ini sudah melewati jenjang rasa nah. Sudah panah kira-kira macam-macamnya, panah kah, bakal kah. Yang penting husnuzon tadi hidin kada ada melihat kecuali yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di bawah lagi kan kada ada yang kulihat kecuali sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bawahnya lagi tidak ada yang kulihat kecuali afalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh. Jadi kayak apa kada hendak sangka baik? Kada kawa. Nah, hendak menyalahkan gawian Tuhan. Hendak disalahkan sifat Tuhan. Hendak disalahkan Tuhan seorang disalahkan. Kayak Pak. Kada kawa jadinya. Tapi orang dengan rasa sudah zauknya ada. Kada berpikir lagi, kada berilmu lagi. Pikir ditinggalkan, ilmu ditinggalkan. Zauk sudah rasa nih. Kada kawa Bang, rasa. Orang rasa jatuh cinta kayak Pak. Kada kawa diulah-ulah. Orang sayang. Kada kawa diulah-ulah. Memang pemberian anugerah. Nah, insyaallah mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi Allah taala. Nah, jadi ya itulah tadi kalau sudah orang merasa yang dilihatnya sifatnya ataupun zatnya, inilah ta'alaku qalbuhu biwahdaniyati. Inilah yang disebut orang ahli tauhid. Ahli tauhid lah, bukan bertauhid, ahli tauhid. Nah, ini kalau bertauhid itu belajar ilmu tauhid. Kalau ahli tauhid itu orang sudah diberi Tuhan kepahaman, kemudian rasa dan fana sudah. Nah, insyaallah. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila as-sawa'is sabil. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.